Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita ratapan bagian keempat B yang berjudul Bulan. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Itu karena kata-katanya tidak dihamburkan tanpa makna. Kata-katanya malah seperti emas murni, berat dan berkilauan. Budato bisa dengar kalau dia mengucapkan pidato. Seperti kampung kita ini dibakar dengan gelegar suaranya. Kata-katanya begitu hidup, penuh tenaga. Penuh tenaga. Ya, kata-katanya memang penuh tenaga. Artinya di dalam kata-katanya ada kebenaran. Memang ada kebenaran yang bisa kita terima. Semua orang bisa menerimanya. Iya, memang bisa diterima semua orang. Termasuk anak cucu kita. Kita dan anak cucu kita semuanya. Percakapan itu terus berlangsung dalam suasana yang memikat hati para ibu yang sedang menggunjingkan kebaikan dan kelebihan Joko. Sementara Joko sendiri sedang memperhatikan wajah desa itu dari suatu kejauhan. Memang kawasan yang indah desa itu terletak di suatu lembah yang melandai karena diapit oleh dua bukit yang cukup tinggi. Bukit itu membentuk gugusan gunung yang dahulunya mengepulkan asap api. Mungkin beberapa puncak gunung itu pernah menyemburkan lahar panas sehingga menyuburkan kawasan itu. Tetapi kini gunung-gunung yang menggugus ke arah utara itu hanya menyimpan keindahan alamnya saja. Tak ada lagi asap yang mengepul, juga tak ada kemungkinan kepundannya akan meletus. Jika matahari pagi mencuat di timur, warna sinarnya yang marak seperti memancarkan kehidupan baru yang penuh gairah. Kilauan matahari pada dedaunan seperti lukisan harapan yang tak pernah pudar. Hidup itu berbinar-binar seperti percikan api yang keluar dari unggunan raksasa di huma-huma petani yang dibakar malam hari. Indahnya kilauan itu seperti mencuat dari suatu kedalaman rahasia kehidupan, menyembul di antara pohon dan dahan kayu. Lalu sinarnya menembus celah-celah rumah para kaula desa. Di rumah itu sendiri sudah berkecambah kehidupan yang direngkuh para penghuninya. Siang yang membakar dada desa seperti siraman sinar gaib dari ketinggian langit. Seakan-akan kehangatan jiwa para pemuda yang memanggul kehidupan di pundak yang penuh kekuatan. Lagu siang hari adalah lagu kerja yang bermandikan keringat. Siang seperti tak pernah jadi malam. Dan matahari begitu anggun bertengger pada suatu ketinggian seperti pelita raksasa yang digantung pada suatu puncak yang tak berdasar. Suara siang di tengah desa bagaikan alunan musik dengan 1000 nada yang dipadu oleh 1000 tangan. Musik yang padu tanpa irama yang disusun dalam barisan tangga nada. Irama itu adalah irama kehidupan yang berpeluh dan berlumpur seperti irama jiwa para petani yang mengurai tanah sawah. Tak ada hari tanpa senja. Dalam senja wajah desa itu seperti polesan bedak seorang gadis tanggung. Warnanya adalah warna yang tak tentu rupa, tetapi wajah yang asli sebenarnya lebih mempersolek diri. Sehingga disitulah tampak keindahan yang sebenarnya. Bagai gadis yang memikat remaja, wajahnya selalu penuh senyum yang disertai tawa. Wajahnya selalu tersenyum seperti bayi yang tanpa dosa. Joko terus meninjau dari kejauhan itu, hatinya lebih berbunga melihat suasana yang telah dipoles dengan tangan dan jalan pikirannya. Rumah-rumah yang berjajar dengan bangunan yang bersahaja itu adalah bagian dari rancangan yang dibuatnya. Jalan desa yang membentang tenang itu adalah juga gagasan yang mula-mula dilontarkannya. Rasanya betapa bahagia telah mampu memberikan arti bagi manusia dan kehidupan. Betapa indah dapat berarti bagi sesama, bagi segenap umat Allah. Rasanya hidup bagaikan ibadah yang berkenan kepada Allah. Hidup adalah ibadah kepada Allah. Joko seperti mengulang kata-katanya sendiri.
Memangkah hidup ini hanya beribadah? Irama lesung dengan terdengar seperti musik alam yang asli. Beberapa gadis menumbuk padi di lesung, sehingga terdengar iramanya seperti petikan nada yang diatur menurut hukum lagu yang biasa dinyanyikan di dalam konser atau pementasan di kota-kota raya. Namun tak ada yang mengatur tumbukan selain pengaturan secara naluriah. Iramanya adalah irama kehidupan, irama tumbukan yang diajarkan oleh nenek moyang lewat alat yang sahaja sekali, yaitu kayu yang dilubangi sedemikian rupa sehingga cukup menampung padi yang kemudian diubah menjadi beras. Sepotong kayu hidup yang cukup pula besarnya dilubangi sedemikian rupa sehingga tercipta dua lubang. Lubang itu dibuat dengan alat yang menghasilkan semacam gerigi sehingga padi yang ditumbuk cepat berubah menjadi beras, tetapi berasnya sendiri tidak patah dan remuk. Joko memperhatikan teknologi primitif itu dengan seksama. Ia rajin memperhatikan semua hasil yang menjadi kebanggaan warga desa. Hidupnya menjadi kaya dengan apa yang didapat dan dilihatnya. Semuanya ditelitinya sehingga mungkin akan bisa dikembangkan di masa depan untuk lebih meningkatkan harkat dan hakikat manusia dan kemanusiaan. Malam purnama adalah malam yang paling indah di desa. Sinar bulan yang datang dari langit seperti melukiskan rahasia para dewi yang berjalan di swarga loka. Suara pungguk yang semayup di arah jauh biasanya bertingkahan dengan suara angin yang mengalun di sepanjang lembah, menciptakan suatu paduan yang serasi. Bulan yang indah tergantung di langit seperti suatu keindahan yang tanpa cacat. Suatu kemolekan yang bercahaya di atas titian para dewa. Sudah ada 35 purnama Joko di situ. Tak terasa waktu menyeretnya dalam hari-hari yang cepat pergi karena waktunya dihabiskan di lingkaran roda-roda pekerjaan. Tak ada saat yang dilewatkan tanpa kerja sehingga waktunya habis tanpa terasa. Dia memang tampan, seorang gadis bersuara dengan nada yang lirih dikecilkan. Ia khawatir perasaannya lebih diketahui oleh rekan lainnya. Pak Joko itu maksudku. Jadi kamu naksir dia, Inoy? Ngaku saja. Pak Joko memang tampan dan cerdas. Dia... kamu juga naksir dia, ndak? Siapa yang bilang? Ndak seperti merenggut. Siapa yang berani berbuat begitu? Ndak seperti mengajuk perasaan teman-teman sebayanya. Jadi kamu yang naksir Nur? Ine seperti menuding temannya. Mungkin Nur yang dapat menggayat. Kamu ngawur? Atau Ile? Nek mungkin. Ile tertawa menuding temannya. Kalau Pak Joko menerangkan hitungan, Ine lebih diperhatikan. Coba lihat cara Pak Joko menerangkan matematika. Tetapi kalau menerangkan ilmu bumi, Pak Joko lebih mesra kalau dengan Notoy. Iya, memang Notoy sangat dekat dengan Pak Joko. Inoy mengerling temannya itu. Ada main barangkali. Kamu sendiri? Notoy menunjuk Inoy. Jangan menunjuk begitu. Kalau kamu naksir, katakan saja. Kata orang sekarang ini, wanita harus berani. Harus. Yang takut memang tak mendapat, tetapi yang terlalu berani akan kehilangan. Ndak berkata sambil tertawa. Siapa yang mau kehilangan? Maksudmu kehilangan apa? Ile menimpali. Kan katamu kau sudah sekolah. Kan katamu kau sudah pandai menafsirkan arti. Kau akan pasti tahu mana kehilangan. Siapa yang mau kehilangan? Semuanya ngawur. Kalian semuanya berpikiran ngawur, berpikiran yang bukan-bukan. Kita ini sendiri bisa berbuat apa? Kida bersuara dengan nada nelangsa. Adakah Pak Joko ingin berpikiran lain dari menjadikan kita manusia yang mandiri dan dewasa? Nah, itu betul, dak. Kamu yang betul. Kita saja masih disebut gadis remaja. Apa kita tahu tentang lelaki atau pemuda? Lagi pula Pak Joko kan seperti orang tua kita sendiri. Tetapi kata nenek, lelaki yang akan menjadi suami harus mampu menjadikan dirinya sebagai ayah, sebagai kekasih, sebagai pelindung, sebagai suami,
sebagai majikan, sebagai Itoi ikut lagi membagi suara. Sebagai apa lagi? Inoi bertanya. Sebagai apa lagi kalau bukan sebagai jantan? Ah, kamu memang kotor pikiran, kamu. Suara-suara para remaja putri kala mereka ada di suatu rumah yang tanpa diawasi oleh orang tua memang sering ngelantur ke hal-hal yang menyerempet pada kisah lelaki. Gadis atau pemuda desa cepat sekali menjadi dewasa karena situasi dan kondisi yang mengharuskan mereka dapat cepat mengenal liku-liku kehidupan jantan betina itu. Hal ini yang membuat para pemuda desa itu merasa mereka mendapat saingan. Itu semua mereka hubungkan dengan kehadiran dan peranan Joko di kampung itu. Coba saja Sindu, dia bilang kata kawin. Ku dengar jelas saat dia berada di rumah Buram lah. Jelas Inas ada di rumah. Korah seperti melaporkan apa yang didengarnya sendiri. Maksudmu dia akan melamar Inas? Sindu yang balik bertanya. Aku kurang jelas, tetapi mungkin juga begitu. Yang jelas kalimatnya ku dengar, menikah itu tidak mudah, harus siap dengan syarat-syarat yang tak bisa ditawar-tawar. Kalau begitu, yang melamar malah Buramlah. Sindu merasa semakin terpukul. Apakah Buramlah sudah lupa bahwa Sindu telah ditunangkan dengan Inas? Bisa saja ia tidak lupa, dasar orang mata duitan. Mungkin dia mengharapkan gengsinya menjadi naik setelah mendapatkan menantu seperti Pak Joko itu. Tetapi benarkah Buramlah melamar? Apakah kalimat itu tidak sebuah nasihat atau perkawinan? Rono ikut juga bersuara. Tetapi kalimat yang berikut amat jelas lagi. Korah seperti mengulang apa yang didengarnya. Menikah dan kawin itu suatu proses yang terjadi kalau kedua belah pihak sudah sama-sama matang. Maksud kalimat itu, mungkin Inas yang belum matang, walau Pak Joko sudah matang. Bukankah begitu? Itu kalau begitu. Kalau tidak begitu, syukur. Kalau tidak begitu, itu artinya Sindu tetap mendapat restu. Berarti Sindu yang punya cinta, kedot ikut menyeling juga. Kalau Inas lebih cinta Pak Joko, itu tak boleh terjadi. Siapa yang mengatakan boleh terjadi? Kalau memang terjadi, kita tak jadikan. Dengan cara apa? Dengan golok, dengan celurit? Kuno, harga diri tak pernah memandang bulu. Tetapi benarkah begitu? Itu baru swasangka. Itu baru was-was. Itu baru. Joko terus memperhatikan maket desa itu. Maket itu dibuatnya beberapa bulan yang lalu. Kemudian disempurnakannya sehingga mendekat bentuk yang benar-benar diinginkan. Karena lebih mudah rencana itu direalisasikan. Di luar cahaya bulan seperti memetik daun-daun irama malam, seperti memetik lagu yang tak sampai. Ada kesayupan dalam kerinduan yang jauh. Tiba-tiba saja mata Joko seperti melihat Indri berjalan bersisian dengan dirinya di kampung itu. Dalam purnama seperti itu rasa-rasanya ia berjalan di bawah cahaya matahari yang tersendat sinarnya oleh tumpukan awan. Kerjaku yang pertama, Joko menunjuk pembuatan jalan kampung yang kini sudah mulus. Tanah lempung yang dikeraskan dan kemudian dilapisi dengan batu padas yang dipecahkan, dipadati lagi dengan gamping dan koral. Jadinya sekeras ini tanpa aspal. Kalau ada aspal, tentu hasilnya lebih bagus lagi. Apalagi kalau ada mesin pengeras jalan. Aspal panas, wah kita akan melenggang seperti di Taman Ria. Ini yang membuat Mas Joko betah di sini. Indri, lihat kampung yang rapi. Setelah ada jalan, rumah-rumah diatur dengan jarak yang tepat. Luas rumah dan jarak rumah. Di sini tanah bisa dipakai semau yang ingin memakai. Semuanya milik negara. Rumah-rumah dibangun secara sederhana, tetapi berbaris rapi seperti barisan tentara. Seperti barisan tentara dalam peringatan 5 Oktober. Ya, tetapi di situ ada bunga-bunga, ada taman, ada kehijauan yang memekarkan rona yang asri. Memang di sini tidak sempat digunduli para pengusaha HPH. Gunung yang indah menjulang,
Langit di atasnya selalu biru. Kehijauan yang membentang di seluruh lerengnya mencirikan kehidupan yang damai. Dan sawah-sawah itu maksudmu? Ia memang begitu dipetak sebelum ia menjadi sawah, semasih tanah yang mentah dan tak terurus. Dan bendungan yang kukuh-kukuh itu dibangun semuanya dengan swadaya masyarakat desa ini. Dam dan air itu menciptakan rasa bahagia. Membuat Mas Joko lupa segala, lupa waktu, lupa kekasih, dan lupa untuk menulis sebaris kalimat pun. Bukan karena lupa, tetapi karena kesibukan. Tanganku hanya 2, jariku hanya 10, kepalaku hanya 1. Yang kupikirkan begitu banyak, sedangkan aku tak punya pembantu. Dik Indri kan bisa memahami. Telah kukatakan, Mas Joko demikian sibuk. Juga memilih kekasih di sini. Ya, memilih kekasih, cintaku yang ada pada kerja, pada gadis. Begitu Mas Joko? Ya, pada gadis, Indri namanya. Itu dulu semasa Mas Joko di kota, sesudah di desa dan menjadi idola masyarakat kampung. Mas Joko telah menemukan yang baru, gadis atau janda begitu. Janda muda kan lebih baik ketimbang gadis yang sudah lewat usia. Aku tak mencari hal-hal yang serupa itu. Dik Indri bisa melihat apa yang kubangun ini. Penggilingan padi? Ya, itu pabrik penggilingan padi. Masyarakat di sini lebih bisa menghemat energi. Energi yang ada dapat dialihkan ke pekerjaan lain yang dapat lebih menghasilkan. Tetapi itu dapat menimbulkan kemalasan. Kemalasan datang kalau tak ada motivasi. Nah, motivasi itu telah kutanamkan bahwa hidup ini punya tujuan, punya arah yang pasti. Setiap orang adalah pelari yang akan mencapai sasaran. Seperti sasaran Mas Joko sendiri. Kau lihat lagi apa yang kudirikan ini. Apa? Pabrik penggergajian? Penggergajian kayu begitu? Ya, kudirikan penggergajian kayu ini untuk membantu masyarakat sini mendapatkan bahan bangunan yang terpilih. Itu semua karena swadaya masyarakat desa. Semuanya swadaya. Lalu di mana peran Mas Joko? Semua masyarakat berperan. Aku hanya memikirkan. Oleh karena itu semuanya memiliki. Mas Joko sendiri memiliki apa? Cita-cita yang lebih besar lagi. Selalu Mas Joko bermimpi di siang hari. Tetapi desa ini tak pernah kumimpikan. Tiba-tiba saja dalam jangka 35 purnama dapat jadi seperti ini. Dik Indri lihat. Rumah-rumah telah menyala. Swadaya masyarakat desa dapat menciptakan matahari di dalam setiap rumah mereka. Terang yang mula-mula membuat mereka kaget. Kau dengar gemuruh suara diesel itu. Suaranya terasa merdu, semerdu nyanyian yang lepas dari mulut seorang gadis yang sedang tersenyum kepada kehidupan. Dik Indri akan bisa merasakannya. Aku sendiri tersenyum kepada kepahitan setelah hatiku kuberikan kepada kekasihku. Tiba-tiba saja ia pergi tanpa berita. Hatiku seperti di badai prahara. Cintaku luruh di tengah keramaian kota. Lelaki itu hilang ditelan rimba. Lelaki sesudah aku? Engkau sendiri, Mas Joko. Aku? Ya, Mas Joko terlalu egois. Nyatanya, aku masih di sini. Dik Indri dapat melihat apa yang kulakukan. Kau lihat tanah lapang di sana. Kubuka bersama masyarakat desa. Kalau banyak pemuda dahulu berkeliaran dan berkelahi dengan pemuda kampung lain, sekarang mereka bisa menyalurkan bakat pada bola. Mereka bisa bermain bola. Tetapi aku tak suka bola. Ada juga lapangan voli. Juga aku tak suka voli. Kudirikan lapangan bulu tangkis. Aku suka tenis. Untuk ukuran desa, tenis terlalu mahal. Aku lebih suka golf. Apalagi golf. Tenis saja sudah terlalu mahal. Bahkan untuk membeli keperluan olahraga itu, kami atur lewat koperasi. Jadi Mas Joko membuka koperasi. Ya, koperasi unit desa.
Mas Joko juga berdagang? Masyarakat kampung sini yang kuajar berdagang, aku hanya memikirkannya. Aku sendiri hanya membuang waktu. Begitu. Kalau dilihat dengan kacamatamu, iya. Tetapi kalau dilihat dengan kacamata masyarakat desa, jelas tidak. Kemajuan yang dicapai di sini jelas punya harga yang luar biasa. Tetapi Mas Joko sendiri jadi kehilangan diri, jadi kehilangan identitas seorang sarjana. Maksudmu? Seorang sarjana harus menunjukkan dirinya sebagai seorang yang mampu di dalam segala hal, juga termasuk bagaimana ia mampu menampilkan dirinya sebagai orang yang punya status sosial. Kaya, begitu maksudmu? Ya, kecukupan dalam segala hal, dan itu bisa dilakukan lewat keahlian, salah satunya berdagang. Berdagang? Tadi Mas Joko mengatakan telah ada koperasi unit desa. Iya, itu dijalankan oleh masyarakat. Lalu Mas Joko mendapat apa? Tak dapat apa-apa. Saya memang tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Saya hanya ingin memajukan segala yang mungkin dimajukan. Dik Indri dapat melihat sekolah yang kudirikan. Itu hal yang biasa, Mas Joko. Di sini tidak biasa. Kau tahu, sampai aku tiba di kampung terpencil ini, di sini belum ada SD. Belum ada SD? Iya. Lalu anak-anak sekolah di mana? Di kampung lainnya yang jaraknya 20 km dari kampung ini. Waktu itu hanya ada beberapa pemuda saja yang lulus sekolah dasar. Kebanyakan mereka jatuh di tengah jalan, hanya sampai kelas 3 atau kelas 5, berhenti dan menikah. Lulusan kelas 3 sudah menikah? Itu masih syukur. Kalau anak gadisnya, gadis siapa? Yang kuat secara terus-menerus berjalan kaki sepanjang 20 km dikali 2 setiap hari. Oleh karena itu, banyak anak gadis yang sampai menikah tidak sempat sekolah. Di saat sekolah ini didirikan, banyak murid yang sebetulnya lewat waktu untuk duduk di kelas 1. Tetapi mau diapakan, memang mereka belum pernah sekolah. Begitu sibuknya Mas Joko. Dik Indri kan lihat sendiri. Sehingga membeli baju dan celana pun Mas Joko hampir-hampir tidak sempat. Menyisir rambut pun sering terlupa. Itu hal yang sepele, Dik Indri. Seperti kekasih juga sepele. Kekasih kan punya kaki untuk menemui kekasihnya. Jika cinta mempertalikan dua manusia, apapun akan dapat dilewati mereka. Juga mati tak bisa memisahkan. Mati tak bisa memisah. Apa maksud Mas Joko? Jika misalnya mereka harus mati bersama karena cinta, ngawur. Cinta adalah akar kebaikan, tetapi cinta juga adalah akar segala kejahatan. Karena patah cinta, orang dapat tega membunuh saingannya, atau orang yang mematahkan cinta. Cinta negatif seperti ini karena motivasi yang salah. Tetapi cinta yang tanpa menuntut balas akan hidup terus walaupun dibadai oleh petaka apapun. Mas Joko jadi tidak mencintai Indri? Kalau perasaanmu sendiri, Dik Indri, bagaimana? Perasaanku mengatakan bahwa kekasihku tetap setia. Itu sudah cukup. Tinggal dipupuk dan menanti saat yang tepat untuk menyatukan cinta yang tumbuh di tanah yang subur. Nanti bibit yang telah disemai akan berbiak hari demi hari, akan membentuk akar, batang, pohon, daun, dan bunga, akhirnya berbuah. Buah itu akan ranum, memberi keharuman pada selera. Kata-kata Mas Joko seperti tak menjejak pada bumi. Kata-kataku adalah kerja yang terlukis di dalam kesibukan mengolah segala yang dapat meningkatkan kehidupan masyarakat banyak. Cintaku tumbuh di ladang dan sawah-sawah petani. Cintaku tumbuh di teratak pabrik, di mesin diesel, di saluran irigasi. Adik lihat saluran irigasi dan dam yang kudirikan. Aku sebenarnya mau muntah kalau memikirkan kegiatanmu. Tak ada kegiatan yang akan menunjang masa depanmu sendiri. Kalau misalnya Mas Joko berdagang, itu lebih baik. Tetapi dengan KUD, apa yang akan Mas Joko dapatkan?
Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.